Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara sore hari ini sangat strategis menurut kami karena pertama rapat sinkronisasi rencana aksi daerah yang memang sudah kita sepakati bersama yang kita miliki melalui peraturan gubernur tentang pangan dan gizi yang periodenya berakhir hari ini, 2024 ini maksud saya, tahun ini. Oleh karena itu temanya adalah kita coba lakukan evaluasi. Ada guyonan di teman-teman. Apakah RAD ini kalau selesai kita perlu menyusun RAD berikutnya? Ini kita kembalikan ke teman-teman semuanya, ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kemarin sejak tahun 2020 sampai 2024 ini, RAD yang sudah kita miliki ini kira-kira menjadi panduan nggak buat kita untuk menyusun dokumen program kegiatan sampai ke pembiayaan. Kalau kemudian itu sangat membantu dan kemudian membawa dampak sebagai arah kebijakan kita, ya menurut saya itu menjadi penting. Tapi kalau kemudian ternyata RAD itu hanya sekedar menjalankan amanah undang-undang tentang pangan, ya tentunya itu tidak bermanfaat. Ibu Bapak sekalian, adapun tujuan dan sasaran pada kegiatan 2 hari ini melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan pembahasan atas pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Tapi capaian datanya di tahun 2023. Sasaran sinkronisasi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi Provinsi Jawa Timur antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Update evaluasi atas rencana aksi daerah pangan dan gizi Provinsi Jawa Timur tahun 2023, lalu memahami arahan nasional ke depan untuk RADPG terutama di tahun 2025. Nanti ada beberapa narasumber dari pusat yang akan menerangkan ke depannya seperti apa strateginya. Jawa Timur ini mohon izin Mbak Eva kalau ada sedikit kebanggaan Jawa Timur gitu. Kita kan produksi daging itu juga nomor 1 dari sapi di Indonesia, kita merupakannya nasional gitu. Tapi kemudian itu menjadi tidak terlalu berarti Bapak Ibu ketika kita ngomong kita lumbung pangan nomor 1, tapi kemudian hilirnya ini nggak masuk dalam RADPG Bu. Contohnya yang tadi Pak Kaban tadi itu, saya berapa kali rapat dengan Pak Kaban saya tadi itu yang disampaikan Pak Yuski, kok iso langka, yuk jari ini saya sampai yang nomor 1. Maksudnya ternyata kita cuma nggak bisa berhenti pada ketersediaannya secara produksi aja, tapi keterjangkauannya, stoknya ada apa enggak, harganya cocok apa enggak, itu juga menjadi PR gitu. Multisektor dalam pelaksanaan pangan dan gizi bukan saja berlaku di pusat, juga bukan saja berlaku di daerah, maksud kami juga berlaku di pusat. Itu prinsip utama dari penyusunan rencana aksi pangan dan gizi. Kami sudah menyampaikan bahwa yang namanya pelaksanaan pangan dan gizi itu berarti pelibatan multisektor dalam pembangunan atau pengelolaan atau pelaksanaan pangan dan gizi. Itu juga yang bisa kita rangkum sebagai prinsip penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi, yaitu diantaranya sedikitnya ada 5 prinsip yang kami coba identifikasi, yaitu mengacu pada RAN pangan dan gizi serta dokumen perencanaan daerah, mengidentifikasi kegiatan prioritas dalam rangka pembangunan pangan dan gizi, melibatkan multisektor dengan menuangkan program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan pangan dan gizi. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RADPG mudah diterapkan dan terukur hingga ke RADPG merupakan implementasi dari 4 tujuan strategi. 2022 kemarin itu butuh 3 kali lipat Bapak Ibu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu mau lompat, itu kan butuh amunisi, betul? Ya, butuh kekuatan. Nah, kekuatannya dari mana? Kekuatannya adalah dari semua sumber daya yang kita punya. Sumber daya fisik, sumber daya manusia, modal sosial mungkin, dan seterusnya. Oke, ini akan bisa dicapai di tahun 2045. Ada prasyaratnya. Apa prasyaratnya? Bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu harus istiqomah gitu katanya. Di
7% per tahun. Sekarang mungkin untuk bahan saja pemikiran untuk RADPG berikutnya, apakah sasaran intervensi kita selain di tingkat masyarakat untuk ketersediaan pangan, memastikan availabilitasnya, keterjangkauan, tapi juga mungkin ada, kalau sekarang stunting kita fokusnya ke balita, mungkin untuk mencegah masalah gizi yang ketiga tadi, kita sudah mulai fokus pada anak-anak usia sekolah. Jadi 5-18 tahun ini yang angka tadi kalau disampaikan per tahunnya, prevalensi kekurusannya alhamdulillah turun, prevalensi pendeknya juga turun proporsinya, tetapi proporsi kegemukan obesitasnya mulai naik, yang kemudian meningkat tajam di usia dewasa. Dengan adanya kegiatan kita bersama terkait sosialisasi B2SA dan juga didukung oleh kegiatan dari Dinas Kesehatan yang gemar makan sayur dan buah, ini di tahun 2023 bisa mendongkrak pola konsumsi pangan kita, khusus komoditi sayur dan buah bisa melampaui target yang telah ditetapkan. Karena ini merupakan salah satu yang dibutuhkan tubuh kita dan anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Yang belum tercapai begitu ya untuk tahun 2024 ini, satu adalah pemeriksaan pada ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah capaian pertumbuhan dan perkembangan balita, pengukuran balita. Ini belum tercapai. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini kok 71,81% ya. Jadi di pencatatan pelaporan di aplikasi Kemenkes itu, gizi-gizi itu ada 2 metode. Satu metodenya adalah metode by name by address, yang satunya agregat. SDGs khususnya untuk tujuan yang kedua. Jadi FAO ini mendefinisikan ketidakcukupan konsumsi pangan terkait dengan kebutuhan minimal untuk gizi atau kalori untuk beraktivitas secara sehat dan normal. Ini berapa, dan ini diukur oleh FAO, dan ini juga ukuran ini juga tersedia hampir di seluruh dunia, Bapak dan Ibu, sehingga ini bisa menjadi indikator untuk mengukur kinerja masing-masing negara sejauh mana prevalensi ketidakcukupan pangan, konsumsi pangan ini sudah dicapai. Artinya semakin kecil prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangannya, berarti kelaparan di negara atau di wilayah tersebut itu semakin kecil.